Jawa Barat tidak boleh ada tumpukan sampah, tidak boleh ada sampah di sungai, tidak boleh ada sampah di laut. Oleh kenapa? Bertentangan dengan prinsip Islam dan bertentangan. Allahu Akbar. Arif sampaikan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti. Siapa calon apa? Paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai. KDM datang ke Sumatera bukan tangan kosong, banyak dia memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Deddy Mulyadi ngaji kembali. Mungkin para pejabat, para elit, ya Yong Rara, Prabowo, Ustadz Adi Hidayat dan lainnya pasti kagum, terkejut dengan pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Bukan cuman itu, Kang Deddy mengingatkan, tolong para pejabat, tolong sekali lihat rakyat Anda, apakah kebanjiran, apakah enggak, ya. Lihat alam Anda, apakah diruksak, apakah pembulu liar berkeliaran. Lihat, ya, coba lihat ke bawah. Gila ini Kang Deddy ini, ya, gila teman-teman. Semua, ya, semua diurus loh. Ini nih yang pemimpin seperti ini yang kita inginkan teman-teman. Coba kita simak dulu ya pidato KDM ngaji ini. Bersifat hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, nggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir tahun kemarin jawabannya itu jauh, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas, sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak, hukum alam nggak bisa ditafsirkan dan nggak bisa ada rekayasa alam. Untuk itu, fungsinya adalah menerangkan. Saya hari ini memimpin, saya tidak pernah baca buku, saya tidak pernah bawa laptop, saya tidak pernah ikut campur teknis. Saya hari ini hanya bawa pikiran dan perasaan. Saya keliling terus. Mobil saya hanya diikuti oleh 2 atau 1 mobil, tidak boleh lebih. Tidak ada kepala dinas, tidak ada kepala bagian, tidak ada siapapun. Kenapa? Seluruh kepala dinas suruh bekerja, biarkan saya jalan sendiri. Untuk apa? Efisien. Ada dalam pemimpin-pemimpin saat ini secara umum takut berbuat yang merusak citra, takut dimusuhin. Kalau setiap orang melakukan sesuatu takut dimusuhin, polisi nggak akan nangkap penjahat. Kenapa? Maka seluruh keluarganya akan ada dendam pada polisi. Bayangin loh. Kalau takut citra buruk, tentara nggak mau nembak. Kalau ditembak nanti saya di video viral. Ini pemberontak, tidak akan saya bunuh. Saya ampuni dan saya ajak makan, kemudian saya ikut pada mereka. Kacau. Saya ngomong teknologi. Negara-negara yang menguasai sains dan teknologi tinggi itu sudah punya big data. Big datanya adalah seluruh warga Indonesia itu otaknya sudah ada dalam data komputerized mereka. Keinginannya apa orang Indonesia? Kesukaannya apa? Arahnya apa? Mereka sudah tahu
Karena mereka sudah tahu, maka dijual, kemudian mereka menjual produk. Produk yang mereka jual sesuai dengan pikiran kita. Kita boleh, bangsa Indonesia berteriak-teriak, kita bangsa religius, berpancasila, beragama. Tetapi mayoritas pengguna media sosial senengnya nonton film porno. Kita ini bangsa yang pura-pura. Cek. Di depan orang. Kamu pakai baju tidak sesuai dengan kaidah. Di belakang. Halus ping-ping na ain. Hanya ingin bagus di depan umum. Kelakuan di belakangnya beda. Ini loh. Apalagi yang disukai. Kekerasan. Maka tawuran itu bagian dari skenario. Skenario apa? Skenario digital yang dibuat untuk apa? Membuat candu dalam pikiran anak-anak kita. Untuk apa? Menjadi generasi yang mudah lelah, menjadi generasi yang lemah, menjadi generasi yang seolah-olah bangsa ini tidak perlu diarahi. Itu problem yang saya lihat. Bangsa kita ini, anak-anak kita ini kakinya lumpuh, Pak Kastip. Kenapa? Tak ada lagi tradisi berjalan, Pak. Keluar rumah naik motor, sana naik motor, kesini naik motor, kakinya nggak bisa lagi. Makanan yang dikonsumsi apa? Ikan yang sudah berbakteri. Apa dampaknya dari ikan yang berbakteri itu ketika dimakan? Generasinya mudah emosi, mudah putus asa, hingga angka bunuh diri naik. Apa yang dikonsumsi makanan kita? Daging. Daging yang sudah mengalami proses perubahan gen. Di Amerika kepala nggak dimakan, paha nggak dimakan, sayap nggak dimakan, karena mereka tahu itu sumber penyakit, karena ayamnya bukan ayam yang lahir dikasih makan oleh dedak. Kemudian betinanya dikejar oleh jantan. Bukan. Ayam kita lahir tanpa ayah. Melalui proses rekayasa genetik. Telur-telur lahir tanpa proses perkawinan. Maka lahirlah generasi yang gak jelas identitasnya. Kadang malam mimin, siang maman. Pak Prabowo ceritanya begini. Jajaran TNI pasti diajari di Lemhanas begini. Di Sesko pasti begini. Untuk apa? Biar lahir generasi yang mudah putus asa. Lemah, tidak bisa berlari. Apa jangkauan jangka panjangnya? Gak punya lagi tanah, gak inget pada kampungnya, gak ngerti bahasa ibunya, gak ngerti kesenian daerahnya. Genetiknya kamu orang mana, Sunda, Jawa, gak tahu. Tinggalnya di rumah-rumah kota, nggak tahu gunung, nggak tahu sawah. Dunia hanya segenggam yang ada di tangannya. Dunia adalah handphone. Setelah itu dia tidak tahu rimba rayanya diambil orang, kandungan emasnya diambil orang, hamparan lautnya diambil orang. Maka nauzubillah jangan terjadi. Take over bangsa ini suatu saat. Kenapa? Lemah. Sekolah-sekolah kebangsaannya di mana? Sekarang kita mulai Sekolah Taruna Nusantara. Akademi Angkatan Darat terbatas, Akademi Angkatan Laut terbatas, Akademi Angkatan Udara terbatas. Pendidikan kebangsaan hilang di bangsa ini. Apa yang terjadi? Generasi yang ngerti arah negara. Apakah tentara suatu saat masih bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Apakah Polri bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Tidak bisa. Akan runtuh. Saya di Jawa Barat ingin mengembalikan kembali citra itu. Ketika saya ngajak, hei anak-anak Jawa Barat bangun pagi. Kenapa? Kita sudah jauh tertinggal. Kenapa? Kedokteran Cina, prakteknya diajarkan seorang dokter berlari di stadion untuk menjemput pasien. Unhan
mengajarkan bagaimana orang-orang akademik itu punya spirit kebangsaan yang tinggi. Tidak bisa kata siapa orang pinter itu tidak boleh lari. Orang pinter harus lari. Kalau orang pinter tidak berkeringat, orang pinter tidak digerakkan, yang diandalkan hanya otaknya, maka setelah setruk, ilmunya tidak bermanfaat. Kalau dia punya diabetes akut, ilmunya tidak bermanfaat. Hanya mengandalkan otak, ototnya tidak digerakkan, tidak bermanfaat. Karena hidup ini ada jiwa dan raga. Ada jisim kuring, ada jirim, ada isim anu kuring. Apa itu? Ada badan, ada isim, ada roh, ada kuring yang memilikinya. Itu yang disebutkan tritangtu. Ini pendidikan. Kenapa? Undang-undang dasar kita menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau utuh, kata orang Sunda, kaluhur sirungan kahandap akaran. Apa artinya? Intelektualnya dia menjangkau ke alam ide, karena manusia berasal dari alam ide. Alam ide itu dalam dunia kita disebut dunia maya. Itu adalah alam roh. Aristoteles mengatakan itu adalah abad ide. Orang Sunda mengatakan dalam filsafatnya itu disebut alam bihari. Alam bihari adalah kesetaraan, alam kesamaan. Tidak ada wanita, tidak ada pria, tidak ada pemimpin, tidak ada rakyat. Maka dia ide. Maka di dunia maya demokrasi dibuka. Siapapun bakal dibully, siapapun boleh membuli. Asalkan apa? Didasarkan pada aspek yang objektif, tidak bertentangan dengan undang-undang IT. Setara, nggak boleh marah, harus nerima. Itu kegagalan para pemimpin kekinian itu kan tidak mau membuat narasi masa lalu itu sebagai narasi masa kini. Kita nggak mungkin balik ke abad kerajaan, kita nggak mungkin balik ke abad masa dulu, tetapi simbolisasi pembangunan zaman dulu yang melahirkan artefak itu harus dihadirkan dalam masa kini. Kita tidak mesti memiliki ketakutan bahwa ketika membangun simbol-simbol peradaban yang itu bercerita masa lalu bahwa kita akan kehilangan masa depan. Kenapa? Pusat-pusat industri kepariwisataan yang memiliki basic latar belakang sejarah pasti bercerita masa lalu. Orang pergi ke Jogja itu cari masa lalu. Orang pergi ke Bali itu cari masa lalu. Semua ditata, hadirkan arsiteknya. Kemudian setiap desa itu membuat buku sejarahnya. Kemudian dipadukan dengan pembangunan yang kekinian. Kenapa? Karena modal dasar bagi semua pembangunan itu hanya kebersihan, ketertiban, dan keindahan. 3 hal ini. Maka fokus negara pada 3. Fokus negara adalah pada 1, infrastruktur. Kenapa? Gak ada pembangunan tanpa infrastruktur. Industri gak akan maju tanpa infrastruktur. Pertanian tidak akan bisa berkembang tanpa infrastruktur. Kelautan tidak akan bisa berkembang tanpa infrastruktur. Maka fokus Provinsi Jawa Barat pada 2 hal. 1, bangun jalan. 2, bangun tata kelola air. Itu bisa dilihat dari lonjakan anggaran. Dulu waktu Provinsi Jawa Barat anggarannya 37 triliun, anggaran jalannya kisaran 400. Sekarang anggaran Provinsi Jawa Baratnya hanya 31 triliun, sekarang sudah menyentuh 3 triliun. Yang kedua, infrastruktur air, PSDA. PSDA di Jawa Barat itu dulu waktu anggarannya 37 triliun nggak pernah dapat anggaran dari provinsi, cacahnya kepala dinasnya. Hari ini sudah menyentuh angka 450 miliar. Pendidikan juga sama, kita sudah pendidikan infrastrukturnya, bangunan sekolahnya sudah hampir menyentuh 1 triliun. Listriknya sudah hampir menyentuh 500 miliar. PJU itu dulu hanya 20 miliaran, hari ini hampir menyentuh 1 triliun. Dan tahun depan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan anggaran 2 triliun 458 miliar. Dan saya bersumpah anggaran jalan saya taikkan menjadi 3,5 triliun. Semua anggaran pembangunan harus tingkat. Siapa yang harus prihatin? Kami birokrat yang akan prihatin. Saya kasih tahu, mungkin tahun depan hari jadi Provinsi Jawa Barat nggak ada snack, cukup air putih. Kalau bertamu ke provinsi nggak ada makan siang, cukup air putih. Kenapa? Saya sudah pangkas habis, nggak boleh ada anggaran itu. Perjalanan dinas pangkas habis, semua pangkas habis, semuanya untuk pembangunan infrastruktur. Biarkan birokrasi berpuasa, yang penting rakyat berpesta. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Ya, tadi kita sudah melihat pidato KDM yang Haji mengingatkan para pejabat agar peka terhadap alam sekitar, ya, para pemimpin agar terus ya melakukan perbaikan demi kesejahteraan rakyatnya.
Dan Kang Dede pun mengingatkan bahwa ya alam itu harus dijaga, ya. Dan tadi pun ada presiden, wakil presiden ya, Gibran, yang mana salut dengan gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bukan Gibran saja, mungkin Hotman Paris dan warga Sumatera pun ya terkejut tadi mendengarkan, melihat perilaku yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang begitu ya, gebrakannya begitu pro dengan rakyat ya. Ini pemimpin yang benar-benar tulus teman-teman ya. Kalau nggak tulus nggak bakal seperti itu, nggak bakal bagi-bagi uang dan yang lainnya ya. Ini pemimpin seperti ini ya teman-teman yang harus kita support. Oke teman-teman ya, itu dia pidato dari Kang Deddy Mulyadi. Semoga bermanfaat, semoga kita semua sehat selalu, amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.